Selamat datang di Liputan Amtok, saudara. Hari ini kita bakal bahas soal Setia Novanto yang kelihatannya sedikit bernafas lega gitu ya setelah PK-nya dikabulkan sama Mahkamah Agung. Dari semula 15 tahun penjara, Setnov bakalan cuma ngejalanin hukuman 12 tahun 6 bulan. Itu belum plus remisi dan juga kemungkinan Setnov bebas bersyarat ya. Saya jadi bertanya-tanya nih, masih ada nggak ya efek jera kira-kira buat koruptor di negara ini berkaca pada diskon dalam tanda kutip vonis yang diberikan MA ke Setia Novanto, meskipun sunat vonis buat koruptor itu bukan pertama kali terjadi. Nah, kita coba obrolin sama Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana sudah tersambung lewat Zoom. Kang Asep, apa kabar? Baik-baik, Oke. sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih Kang Asep udah join. Nanti ini kita sambil nunggu ada Mas Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar yang masih belum join Zoom. Dan juga kita juga sudah undang nih Kang Asep sebetulnya Pak Magdir Ismail, kuasa hukum Pak Setnov, tapi yang bersangkutan masih ada keperluan lain jadi nggak bisa join di obrolan kita. Langsung saja, kalau kita melihat nih Kang Asep diskon vonis yang dikasih MA ke Pak Setnov. Mas Doli kalau diwawancara di gedung DPR beberapa waktu lalu berharap hukuman Pak Setnov ini bisa diringankan lagi. Kuasa hukum Pak Setnov, Pak Magdir lebih ekstrim lagi nih, bilangnya harusnya bebas. Nah kalau menurut Kang Asep, hukuman Pak Setnov harusnya gimana? Ya, ini kan kejahatan korupsi, siapapun tidak hanya Setnov kan. Kalau kejahatan korupsi itu kejahatan serius, penanganannya luar biasa. Nah, kita tahu kan korupsi itu sudah mendarah daging ya di antara tokoh-tokoh koruptor itu, satu itu. Kedua, nah ini kan perkara yang menarik perhatian, nilainya besar, triliun kan, EKTP itu kan menyangkut siapa dulu kan, pejabat-pejabat dan siapa sebagainya lah gitu. Terus juga Tasdaq ini kan dari mulai penyidikan, dari mulai kasus Bapau, kemudian sampai di peradilan juga sakit tuh diperiksa dokter, ditunggu di ruang sidang itu kan. Kemudian juga yang terakhir ketika yang beliau menjalani tahanan, kasus bahan bangunan pada larang. Artinya seorang yang terus sekali lagi dinyatakan telah BHT melakukan korupsi, kalau hukumannya kategori ringan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat PK, sementara Mahkamah Agung punya peraturan Mahkamah Agung kualifikasi berat, sangat berat, kalau sekian ini nilainya sekian gitu kan. Loh, kan aneh gitu. Normanya udah ada mengatur kalau koruptor hukumnya berat. Kenapa ringan gitu? Kenapa diskon? Ini kan bukan Natal atau Tahun Baru. Nah pertanyaan saya itu, apa yang menurut Kang Asep harusnya mungkin sama atau bahkan mungkin diperberat mungkin ya, tapi yang ini malah didiskon, disunat begitu. Kenapa ya? Ada apa di baliknya kalau Kang Asep melihat, memperkirakannya? Justru kan pertanyaan saya dan publik juga, Mahkamah Agung bikin aturan perma kalau korupsinya menyangkut pasal 2 dan pasal 3 tadi dari mulai sangat ringan-ringan non berat, nilainya triliun itu hukumannya sangat berat gitu kan. Nah, masalahnya nah satu itu kan Mahkamah Agung bikin sendiri, tapi kenapa hukumannya termasuk kategori ringan padahal kejahatannya berat yang dibikin oleh perma Mahkamah Agung 2020. Kedua, nah sekarang kita dihukum acara, hukum Mahkamah Agung itu iudeq iuris ya, pasal 253, malah berat ringan hukuman bukan kewenangan Mahkamah Agung di kasasi. PK, orang boleh mengajukan PK ya, alasannya di 263 itu ada 4 alasan ya, keadaan baru ya, bukan bukti baru, bukan hukum. Kedua, putusan saling bertentangan, tiga kehilapan. Nah sekarang di alasan yang diajukan oleh Setia Novanto itu ya, apakah masuk enggak gitu. Kalau masuk, kenapa harus diskon gitu kan, apalagi kalau nggak masuk ya. Nah itu jadi makanya sekarang logika ketika hakim itu kan harus berpikir logikanya harus valid ya, jadi linear lah gitu. Nah ketika tiba-tiba tadi dikurangi 2,5 tahun dari 15 12 tahun setengah, ya apa alasannya gitu kan, kita baca aja alasannya kan yang umum-umum gitu. Padahal tadi saya katakan di awal, ini kejahatan korupsi ya, kejahatan serius, penanganannya luar biasa. Nah, yang bersangkutan oke lah misalkan bla 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 gitu. Tapi kan tadi saya udah mulai penyidikan Bapau sampai beli bahan bangunan di Padalarang atau eksklusif ruang sidangnya di ruang tahanannya di Sukamiskin di belakang rumah saya loh, rumah saya di situ gitu kan. Kan berbeda gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu. Maka kata publik nggak salah. Ngapain di diskon? Ya sekalian aja, bebaskan aja sekalian gitu. Oke, nah saya coba kutip ya, karena Pak Magdir gak bisa join di diskusi kita nih Kang Asep, saya coba kutip apa yang dikatain atau apa yang dibilang sama Pak Magdir kemarin ke teman-teman media. Jadi Pak Magdir bilang bahwa seharusnya Pak Setnov ini bebas karena pertimbangannya begini, ada keterangan agen FBI katanya, Jonathan E. Holden, bahwa tidak ada uang yang dikirim oleh Marlim dari Amerika kepada Pak Setnov. Kemudian yang kedua, saya baca lagi nih Kang Asep. Novum yang diajukan kemarin adalah satu transaksi antara Anang dan Oka Masagung soal uang yang disebut 3,5 juta US dollar. Jadi transaksi yang mereka lakukan adalah proses jual beli
yang tidak ada kaitannya sama Pak Setnov. Nah, dua alasan ini salah satu yang diajukan oleh pihak Setnov ke PK kemarin di Mahkamah Agung. Gimana Kang Asep menilainya? Ya, hukum itu mengenal res judicata propria habetur. Putusan harus dihormati, dianggap benar, sekali lagi harus dihormati, dianggap benar, itu tadi asasnya. Kedua, kita ketika berbeda penasihat hukum sama jaksa boleh. Oleh persidangan udah selesai. Bahkan di PK dikatakan terbukti pasal 3, artinya dia telah melakukan kerugian negara. Nah, kalau ada pihak entah penasihat hukumnya menyatakan harusnya gini, loh itu kan udah selesai, malah ada PK yang malah diskon. Malah suruh bebasin tadi kan aneh ya. Ketika berbeda pakai menggunakan dasar sebagai itu udah wilayah fakta dulu PNPT gitu kan. Ini bukan lagi bicara bukti gitu kan. Nah, bicara 4 alasan tadi, bahkan bukan bukti baru ya, sekali lagi keadaan baru baca kuhapnya ya. Ini nggak ada keadaan barunya. Keadaan putus saling bertentangan, hakimnya tetap bertahan ya. Menggunakan kerugian negara. Oh, dia menyebut harusnya suap. Loh, kan udah selesai dibahas di PN di PT. Artinya kita bermain dia merugikan negara nggak? Iyalah kan bersama-sama dengan yang lain-lainnya. Terus dia bukan di komisi 3, dia di komisi 2 misalkan. Dia di komisi 3, dia di komisi 2 nggak ada kaitannya. Ya orang lain mah kalau aktor intelektual, pemain-pemain mah nggak ada hubungannya. Kan dia bukan di lapangan. Oke, jadi kalau berdasarkan keterangan dari Kang Asep barusan ini, ada juga nih, ada publik yang tanya ke saya, ini saya coba tanyakan lagi ke Kang Asep. Kira-kira MA masuk angin nggak ya? Kalau masuk angin mah itu pakai itu obat nyamuk. Tapi kalau kita ngelihat nama-nama hakim nih Kang Asep yang menyidang PK-nya Pak Setnov, saya coba bacakan ya. Jadi hakim putusan Setnov itu Hakim Agung Suryajaya, itu ketuanya, kemudian ada nama Sininta Yuliansih dan Sigit Triyono, ini selaku anggota hakimnya. Hakim anggota maksud saya. Gimana Kang Asep menilai 3 nama hakim ini? Kan Kang Asep juga mantan hakim juga. Produk hakim itu adalah putusan ya. Nah, putusannya bisa diuji ya, diuji tadi ketika dia membuat pertimbangan hukum, kalau di kampus kan bisa dipertanggungjawabkan, dia bikin skripsi, tesis, disertasi. Nah, tadi ketika yang bersangkutan sedang mengajukan PK, ya alasannya 15 jadi 12,5 di counting 2,5 itu apa? Nah, itu harus muncul. Kan tidak tiba-tiba diskor dari 2,5. Dia terima PK-nya. Masalahnya kan sebelum diterima PK itu alasannya masuk enggak gitu tadi. Ya ada keadaan baru enggak? Ya. Nah, kalau keadaan baru berarti yang menyebabkan pasalnya berubah gitu kan. Ini kan enggak, masih di situ kerugian negara. Kedua, putusan tidak saling bertentangan kan. Dari PNPT juga dihukum terus gitu kan. Kemudian, apa hakimnya keliru? Kan enggak hakim kasasinya. Hakim PNPT sama kasasi itu udah berapa lah, saya lupa lagi apa 333 atau ada 5-nya. Itu lebih. Kan enggak keliru gitu kan. Nah, ketika misalnya ini enggak keliru, enggak bertentangan, enggak ada keadaan baru, kenapa harus didiskon? Nah, ketika diskon tuh gini paling gampang. Ya kenapa dikurangi hukumannya? Misalkan dulu kita kenal ya, ada kasus yang ramai itu. Hukumannya lebih ringan. Alasannya misalkan dia sebagai JC. Ya dia terus terang di pengadilan membuka aib yang lebih besar gitu kan. Atau yang paling gampang, ya sudah jompo lah gitu kan, sudah atau keadaan-keadaan tertentu yang memang ditahanan juga percuma gitu. Ini makan orang yang kuat, jalan-jalan beli bahan bangunan pada larang aja bisa, punya kan di Bapau aja nggak jadi apa-apa, kan sampai sekarang Bapaunya nggak ada. Jadi kalau tadi Kang Asep bilang seharusnya ini bukan novum yang diajukan, tapi keadaan baru, bukan bukti baru. Tapi bukti baru ini justru yang diajukan pada saat PK oleh pihak Setia Novanto ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung juga memperhatikan novum itu. Apa yang Kang Asep bisa nilai dari hal ini? Ya, tadi saya bilang kan orang itu kan limitatif. Orang boleh mengajukan PK alasan sebut dari 263 sama 27 KUHP ya. Tadi diantaranya. Nah, semua alasan yang diajukan oleh itu ya secara yuridis itu sah apa enggak gitu kan? Ada enggak? Tadi saya katakan saya bukan bukti baru ya, bukan novum, tapi keadaan baru. Keadaan baru yang menyebabkan dia berubah 2,5 tahun itu apa buktinya gitu. Kan PK itu ya peninjauan kembali itu supaya ditinjau sebelumnya. Tadi harus menggunakan alasan itu. Nah, alasan pertama itu sekali lagi keadaan baru. Apa yang menyebabkan keadaan baru sehingga 2,5 dikurangi 2,5 tahun kan jadi 12,5. Nah, itu harus dibuktikan ya di dalam pertimbangannya. Muncul enggak keadaan barunya bla bla bla. Misalkan tadi, oh yang bersangkutan udah sepuh, udah jompo, sudah keadaan begini sehingga percuma di pengadilan juga. Nah, satu itu. Kedua, yang kembali ke hukum harus logis loh. Kenapa 2,5 tahun gitu? Kenapa nggak 5? Tadi malah sampai hebat lagi kan ikutin pengacaranya. Ya kenapa nggak bebasin sekalian aja gitu. Padahal ini kejahatannya kejahatan korupsi ya, menggegerkan republik. Nah tadi, kalau alasan 2 jelas tidak mungkin lah ya persamaan bertentangan, hakimnya keliru gitu kan. Masa hakim bisa keliru gitu kan. Wakil tuan nggak ada wakil tuan keliru gitu kan. Kecuali hilap, itu hilap terima duit gitu.
Oke, nah pertanyaan saya begini, ketika tadi memang bukan novum yang diajukan, tapi kalau kita melihat tadi yang dua hal yang tadi saya sampaikan, ada keterangan dari agen FBI Jonathan E. Holden, kemudian tidak ada bukti transaksi senilai 3,5 juta USD memang antara Anang dan Oka masuk dan itu tidak ada kaitan dengan Pak Setnov katanya. Ini bisa dijadikan keadaan baru atau bukan, Kang Asep? Menurut Kang Asep? Tadi kan itu udah bentuk surat. Itu udah selesai. Wilayahnya dibahasnya waktu di PN di PT, bukan di PK. Ya, jadi bukan waktunya lagi. Misalnya gini, udah terlambat lah itu. Kenapa nggak diajukan dulu gitu? Tapi kan sekarang paling gampang, itu bisa dibantah. Kan ada putusan-putusan lainnya EKTP kan menyebut Setia Novanto. Oke. Nah, bertanya-tanya Ini gini. misalkan dilepasin ya kasus ini ya, Ya, karena ya. ada bukti tadi misalkan. Nah, Nah, kalau gitu keputusan bertentangan dong dengan yang lain-lain. Kan EKTP yang diputus tidak hanya dia kan, termasuk jadi mau terjun dari Monas juga ada kan, dan tokoh-tokoh ada yang dan sebagainya lah, banyak lah lebih dari satu kan. nah, Termasuk yang masih belum diadili kan. ada juga nih soal pertanyaan Kang, selain soal diskon nih, soal diskon vonisnya Setia Novanto, kemudian larangan menduduki jabatan publik dari semula 5 tahun juga didiskon juga jadi 2,5 tahun begitu kan. Selain itu ada juga yang mempertanyakan, oke, selain vonisnya didiskon nih, jangan-jangan bisa bebas bersyarat. Karena Kang, saya coba cari juga, ada petinggi Kemendagri, ex-petinggi Kemendagri yang juga tersangkut di kasus yang sama, ada Irman dan Sugiharto ini, juga mendapatkan bebas bersyarat di tahun 2022. Padahal keduanya harusnya bebas di tahun 2026 dan 2028 begitu. Nah, pada bertanya-tanya nih, jangan-jangan Pak Setnov setelah didiskon bisa dapat bebas bersyarat. Ya, pola itu adalah modus dimanapun, tidak hanya untuk S ya, untuk yang lain sama. Jadi kalau hitungan tidak matematik kalau di tahanan tidak berlaku. Jadi kalau misalkan berkurang itu, nanti kalau setengahnya sudah menjalani bebas bersyarat. Nah, katakanlah sekarang yang paling gampang, kalau saya matematiknya bodoh ya, 12,5 tahun, dan yang Ya. paling gampang sudah jalani 6 tahun. Belum nanti pengurangan, kan di bawah 6 tahun. Ya, udah setengahnya dijalani. Jadi ringan sekali. Kan banyak yang sudah setengahnya dijalani di luar kan. Jadi nanti penghitungannya yang bersangkutan telah menjalani setengahnya. Sekarang anggap aja setengahnya itu dari 12,5, 6 tahun kan, 0,3. Ya. 6,3 dikurangi. Kan dari paling sering tuh diskonnya 3 bulan, 4 bulan, 5 Remisi bulan gitu terus ya. dibelahin. Dikurangin lagi nanti, dikurangin lagi, semakin ringan lagi. Jadi kemungkinan untuk ya tadi saya kan disangkut diskon hukuman itu jadi untuk nanti pembebasan bersyarat, terus kemudian juga hak berpolitik jadi 5 tahun 2,5 tahun, ya kita hitung ke 2029, sekarang 2025 kan, tambah 7, jadi 2027 kan. Nah, kan fakta juga banyak kan, yang bekas mantan-mantan itu jadi ya contoh yang paling gampang tuh ada 1-2 orang bisa disebutkan yang mantan koruptor ditahan akhirnya balik lagi kan ke Senayan gitu kan, atau di DPRD juga. Terus kemudian juga tidak hanya tadi kan, tidak hanya diskon jumlah hukuman, kemudian hak berpolitik, satu lagi ada uang pengganti kalau nggak salah, Ya, ada uang denda pengganti, ya betul. sudah berkurang gitu kan. Ya, makanya saya tadi katakan ketika hakim agung di tingkat PK itu, sekali lagi dulu tuh PK itu biasanya dipimpin oleh tingkat pimpinan Mahkamah Agung, jadi diputus oleh para hakim, nanti kan nanti kalau udah PK nanti pimpinan yang megang gitu. Nah kebetulan yang mutus sekarang kan bukan tingkat pimpinan. Nah biasanya juga sepengetahuan saya kalau di Mahkamah Agung mau mengurangi atau membatalkan putusan kasasi, artinya berbeda dengan kasasi, biasanya harus sampaikan dengan rapat sidang dengan, atau rapat lah tanda petik ya, rapat dengan yang pernah putus kasasi bahwa kami akan berubah ini. Nah, apakah itu dilakukan kalau di Mahkamah Agung? Satu itu. Kedua tadi, kurangnya hukuman, kurangnya diskon, hak politik tadi dijelaskan nggak gitu kan? Kalau dijelaskan udah bla 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 gitu, terus terang, sopan, mengakui dan sebagainya, itu masih bukan orang udah umum. Masalahnya tadi menghitungnya itu harus logis gitu. Kalau yang paling gampang tadi saya bilang, kan masih kuat beliau, ya. Dia Oke. kan bertahan 15 tahun lagi di LP, malah masih kuat. Berarti Kang Asep mencoba mengatakan bahwa pengurangan vonis ini dari 15 tahun jadi 12 tahun 6 bulan itu hanyalah sebagai jalan saja supaya yang bersangkutan ini bisa bebas bersyarat dalam waktu dekat. Ya, gini, kali gampang kan? 15, 12,5 tahun, nanti pengurangan, katakanlah setengahnya, udah anggap aja 6 tahun atau 5 tahun dikurangi remisi. Ya, ketika 5 tahun dihitung dari sekarang, pasti di bawah kan? Haknya dia 2,5 tahun setelah keluar kan? Berarti kan nggak jauh dong. Kenapa harus 2,5 tahun? Kenapa harus berkaitan 2 tahun? Coba kalau misalkan oke dikurangi, tapi hak berpolitiknya 20 tahun, aman, dia tidak balik ke lembaga politik kan?
Berarti ada kaitannya dalam tanda kutip dugaan. Kita patut menduga ya bahwa ini kaitannya juga ingin memberikan jalan ke panggung politik juga, kembali ke jalan panggung politik juga untuk Setia Novanto. Ya. Oke. Baik. Kan nanti kalau jawabannya kan hak setiap warga negara karena sudah selesai hormati putusan, dia juga boleh bekerja kembali, dia boleh itu kan akan ada yang tokoh kembali ke Senayan itu kan ada yang dihukum kan bisa balik lagi supaya menggunakan dalilnya itu gitu kan. Nah, tapi kan terlalu nampak gitu. Oke, Kang, aku coba ngelihat tadi ya, jadi PK ini kan sudah diajukan sejak 2020 nih data. Saya sambil ngelihat ya Kang, biar nggak salah saya maksudnya. Diajukan sejak 2020, kemudian dikabulkan 2025. Selama itukah proses PK itu biasanya berlangsung, Kang? Kan ajas pradana sederhana, mudah, biaya ringan. Kan harusnya cepat. Justru pertanyaannya, kenapa lama? Kalau sudah lama, kenapa berkurang gitu? Jadi gini, ibarat saya nih, kan misalkan saya ya ada orang butuh sama saya, kan suka dilama-lamain tuh. Ya kalau dilama-lamain kan ngerti sendirilah, mau jalan tol atau jalan bekas Belanda gitu kan. Kalau jalan tol kan Bandung Jakarta aja. Saya naik travel kan tuh travelnya bayar tuh di jalan tol gitu kan. Akhirnya, kan pertanyaan kan katakanlah 2020 ngajukannya. Kenapa sih 2025? Hanya soal PK gitu kan. Alasannya juga gampang gitu. Terus kemudian tiba-tiba putusannya mengejutkan kan. Nah itu juga harus dijawab oleh Mahkamah Agung. Kenapa? Kan tidak sesuai. Padahal kan di PNPT diancam. Kalau buktinya boleh 6 bulan. 6 bulan kena sanksi. Lalu Mahkamah Agung. Katakanlah kalau betul datanya itu 2020 plus 2005. Bisa 5 tahun. Emang mutus kayak pemilu 5 tahun sekali. Oke, harusnya normalnya. Saya nggak ngomong harusnya. Normalnya PK itu berlangsung berapa lama? Ya secepatnya kalau di PNPT 6 bulan. Di Mahkamah Agung ada batasan. Hitungannya bulan kan. Bukan tahun. Ya. Kalau datanya sekali 2020 plus 2005, ya secepatnya, apalagi PK. Masa bertahun-tahun tiap tahun jadi laporan itu ada laporan terus, itu kan udah sekali PNPT, MA itu putusannya sama, yang bersangkutan bersalah gitu kan. Ya. Kecuali berbeda-beda, oke misalnya hakim berbeda harus gini. Kalau PK kan tidak ada alasan PK, tinggal tolak atau tidak dapat terima PK-nya. Ya kenapa udah 5 tahun? Udah 5 tahun tadi hukumannya diskon, mas hak politiknya juga diskon, ya uang denda penggantinya juga diskon. Nah itu kan udah 5 tahun kenapa gitu. Jadi perkataan semua gitu. Kan seharusnya tadi putus cepat ya karena alasan juga gampang. Ya sejak awal juga diputus ini menarik perhatian publik lah tuh. Kan biasanya perkara menarik perhatian publik itu dikenal di Mahkamah Agung namanya perkara prioritas. Prioritas diputus dengan cepat. Nah ini kalau 5 tahun bukan cepat. Tapi apa? Ya itu seperti pemilu gitu. Oke, ini saya kasih tema ini nih Kang Asep, saya sambil baca juga. MA diskon vonis Setnov, koruptor minim efek jera, tanda tanya. Gimana Kang Asep menjawabnya? Ya, hukuman itu salah satunya efek jera. Ya. Tapi kalau sekarang koruptor tadi di diskon, ya apa mau jera? Saya juga mau kok korupsi aja sekian triliun miliar itu kan, tenang kan? Sekarang musim tuh kemarin kejaksaan kan pamer-pamer duit dan sebagainya. Sekarang pasti ditiru karena kata publik, sebagian publik ya, kita tidak mengatakan publik, kata saya aja lah. Ya enak lah, saya pengennya jadi koruptor kok, duitnya banyak, udah gitu main-main, ringan gitu kan. Selesai kan? Karena kita ya tenang aja, duitnya siapin. Katakanlah kemarin tuh 11 triliun atau sekian triliun yang rame-rame lah gitu kan. Ya tinggal berbagi aja, kasih aja mereka 1 triliun. Selesai kan? Satu triliun siapa yang mau 1 triliun? Saya 10 masih nyiapin, kawin lagi dan sebagainya gitu kan lumayan. Oke, jadi memang bukti bahwa koruptor di negara kita ini masih minim efek jera, Kang ya? Akan melakukan lagi perbuatan. Karena tadi seberapa besar sih probability atau keyakinan Kang Asep bahwa mereka ini akan terus melakukan atau melakukan lagi, Kang, kalau hukumannya kayak gini? Kan coba, koruptor sampai sekian kan tambah-tambah gede nilainya. Dulu zaman saya masih puluhan juta, ratusan juta, miliar lah. Coba sekarang, para koruptor itu kan nilainya gede. Dan terbukti kan ketika nangani koruptor cukup dengan 60 miliar yang kemarin ketahuan kan. Nah, berarti lagi uang 11, sekian. Makanya triliun loh. Ya, kalau triliun orang hitung-hitungan dong. Ya, dan faktanya kan gampang. Bisa juga faktanya kan bisa keluar kan dari mulai zaman Gayus aja ya. Pajak itu bisa di luar. Atau apa yang bupati atau wali kota itu daerah sebelah kita yang suka disebutin warga negara asing gitu kan harus pakai paspor kalau ke Jakarta ya pimpinannya bisa di luar juga lagi di mall ketahuan dan beberapa artinya apa koruptor itu kan gampang bayar karena duitnya banyak masih ada simpenannya
Ya, makanya saya bilang sering saya katakan, kalau itu di samping hukumannya maksimal, berat, maksimal, sekali lagi ya, kalau bisa di hukuman berat, ya, juga dimiskinkan supaya duitnya tidak tadi, tidak untuk simpenan. Coba kalau kita periksa, jangankan tingkat yang di atas, di tingkat daerah aja wali kota bupati yang dihukum, kan masih kaya-kaya. Nah, Pak Dinas, kalau ada ketangkap sekarang tuh jago-jago, oh duitnya gede-gede. Nah itu kan tidak berulang-ulang coba. Tidak pernah ada dalam satu semester perkara korupsi. Semua media tuh hampir tiap hari ya berita korupsi ya. Artinya nggak ada efek jerah kan? Karena udah ini korupsi. Nah kemarin di Medan ketangkap, dia gede juga ternyata. Wah, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya coba, kan tak kapok hari gini. oke, ngomong-ngomong soal yang barusan Kang Asep bilang dimiskinkan. Kalau memang apa namanya dari aspek durasi hukuman ini masih bisa dalam tanda kutip ya diperjuangkan begitu oleh pihak terpidana sekalipun itu memang adalah haknya begitu ya. Kira-kira semendesak apa dan sepas apa RUU perampasan aset ini untuk segera diundangkan, Kang? Kalau saya mah jawaban yang paling original, betul-betul terbukti itu dulu. Yang ketua Komisi 3 dulu, ya ketemu ketua partai. Kan sebenarnya sederhana. Sekarang udah jadi RUU, udah surpresnya, ya udah berapa tahun. Masa ini udah bertahun-tahun seperti tadi saya pantau putus lama. Sementara RUU yang baru cepat diundangkan. Lah kalau semua semangatnya tadi ngerampas aset, pasti kan gampang. Kan yang kedua, ya kalau kita tidak asetnya bukan dari hasil kejahatan, kenapa harus takut? Undangkan kok perampasan aset kan gampang. Itu RUU kan dari zaman dahulu kala gitu kan. Ya kenapa enggak? Nah, Bambang Pacul udah jawab. Ya kita kan nunggu ketua-ketua partai lah. Sekarang partainya kan lagi bersatu, berkoalisi. Ya kenapa? Lah Pak Prabowo beberapa bulan yang lalu kan saya perintahkan. Sampai sekarang enggak, jawabannya beda-beda. Kalau sampai Bapak Pacul kan Pak Yusril nunggu DPR, Pak Menteri Hukum nunggu hukum acara. Nah kan beda jauh-jauh, tapi kan sekiranya yang original saya katakan Babang Pacul, bukan nggak mau, kita masih apa aja. Ya, kalau itu nunggu ketua partai. Nah, sekarang ketua partainya kan pada bersatu. Ya kenapa nggak sama-sama? Ayo kita bikin gitu. Kalau nggak perampasan aset, ya perampasan aset. Aset kan dirampas, Asep kan dirampas ya. Iya iya masuk. Tapi Kang Asep setuju nggak sama poin-poin yang ada di RUU perampasan aset ini atau masih harus ada yang perlu dipertajam lagi, Kang? Ya, Mas Reno, yang bikin RUU perampasan asetnya bapak saya. Bekas Oh. Jaksa Agung juga, Pak Ramlan namanya, udah baru meninggal ya. Jadi bikin konsep, jadi saya hafal tuh pasal-pasalnya. Tapi intinya gini, perampasan itu bagus loh ya. Akan dikenakan kepada orang yang sebetulnya orang tidak sesuai dengan profilnya ya, ada lembaga aset. Nah aset misalkan ini yang paling gampang ya, Ya, ya. PU. Nah nanti duit itu kembalikan ke PU. Lalu misalkan MBJ tuh dikorupsi, ya kembalikan untuk MBJ. Kementerian Agama korupsi kitab suci ya kembalikan kitab suci. Ya, jadi tidak akan menyasar orang tidak kena. Kan sekarang dikhawatirkan adanya oknum-oknum. Enggak, nanti ada lembaga yang menilai ya. Nah, berdasarkan bahwa yang bersangkutan tidak sesuai profilnya, asetnya diambil. Kan lucu. Masa seorang presenter, masa seorang dosen ya punya ya bla 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 gitu kan. Itu pasti kan ya curiga, apalagi yang bersangkutan ini birokrasi, kepala dinas PUPR, wali kota, bupati, menteri, gaji segini. Nah, tentu kan lembaga yang menjelaskan nanti aset itu ya gampang nilainya. Kalau enggak loh istri saya makan jualan kue di Bandung misalkan. Jualan kain. Nah, ya bisa membuktikan kan. Jadi intinya perasaan itu sebenarnya sederhana. Ya, dengan sederhananya orang akan dirampas, orang akan disita oleh lembaga aset itu, tapi tadi ada prosesnya. Nah, sekarang kan masalahnya, ya kalau tidak, siapa punya harta cuma tanah sepetak, misalkan tipe 21, rumahnya tenang aja ngapain harus takut kan? Nah, jadi masalah itu, ya kenapa mereka tidak mau perampasan itu diundangkan? Ya, nah, orang suka bilang takut kena nanti bikin undang-undang seperti bumerang kan karena dirinya sendiri gitu. Kan sederhana berpikirnya. Undang-undang ini kan bagus. Ketika orang dicurikan gini, kalau jadi pejabat Ya. miskin, masa hakim naik busway misalkan. Kaya, pantas hakim kaya. Nah, supaya tidak terjadi itu makanya kan asetnya udah terbuka. Loh gini loh, saya ini. Silahkan. Nah, mau dirampas silahkan. Kalau memang bisa membuktikan ada bukti permulaan bahwa yang bersangkutan ya tidak sesuai dengan profilnya. Tapi kalau saya profilnya ya nggak apa-apa kan warisan saya punya Gunung Galunggung, Gunung Sindur, Gunung Putri misalkan ya ngapain curigai.
Jadi sederhana Oke. kok perampasan aset itu. Ya, nah soal perampasan aset saya jadi teringat nih flashback lagi ketika Pak Prabowo Subianto berbicara dengan sejumlah pimpinan media. Pak Prabowo tuh bilang gini, oke setuju dengan perampasan aset tapi perlu diperhatikan aspek-aspek misalkan untuk anaknya, untuk istrinya dan sebagainya. Jangan sampai ketika ini dirampas semua, saya menyimpulkannya begini, jangan sampai ketika dirampas semua, dimiskinkan benar, kemudian anak istrinya atau keluarga jadi tidak hidup lagi begitu. Gimana Kang Asep melihat atau menanggapi pernyataan ini? Ketika saya jadi pejabat korupsi, wah pasti istri saya kan kerjanya di mall, sosialita. Anak saya pasti belagu tuh di kampus, mobilnya ganti-ganti, nonton bola, keluar. Menikmati kan Hmm. dari perbuatan saya sebagai seorang pejabat. Nah ketika saya seorang pejabat ternyata asetnya hasil nggak bener, yaitu merampas ribuan jutaan orang karena kesehatan pendidikannya. Ya kenapa harus diperhatikan anak istrinya? Ketika Anda menikmati, nah sekarang ketika Anda menjolimi, ya Anda harus terima. Karena perbuatan suami atau istri Anda sebagai pejabat tidak sesuai profil tadi. Jadi jangan diperhitungkan anak istri, perhitungkan anak istri orang yang jadi korban. Lebih banyak kan? Hanya gara-gara itu dilakukan. Orang tidak bisa berobat ke rumah sakit gratis, di pendidikan tidak gratis. Jadi jangan sekarang selalu orang mempertimbangkan korban. Ya kalau korban misalkan hal-hal lain, misalkan ketabrak atau korban apapun ya, oke kita apa ini. Tapi kalau dia telah menikmati sekian tahun dari hasil korupsi ya, suaminya menikmati, sekarang harus dipertimbangkan hanya karena satu dua orang tersebut dipertimbangkan, sedangkan rakyat jelata lain tadi saya katakan nggak makan, nggak sekolah, sakit mati di perjalanan ya karena tidak bisa berobat. Apakah dibiarkan? Kalau bahasa sederhananya ya mau yang banyak manfaat atau banyak mudaratnya gitu. Oke, baik Kang Asep, ternyata sampai di ujung kita diskusi ini, Waketum Golkar Mas Ahmad Doli Kurnia masih belum join juga, jadi terpaksa kita diskusi berdua saja, ngobrol asik juga. Padahal saya juga pengen dapat insight dari Mas Doli nih soal perspektif dari kepartaian, dari politik dan seterusnya. Karena yang menarik juga adalah Mas Doli bilang selain soal remisi, Mas Doli ketika diwawancara oleh wartawan di gedung DPR itu bilang gini, ada remisi, ada grasi, ada abolisi yang merupakan hak dari presiden. Nah saya jadi khawatir juga, apakah jangan-jangan ada komunikasi dengan Pak Prabowo untuk memohon ini ya? Gimana Kang Asep? Tipis saja soal. Kalau sana mereka semua nggak kenal, saya juga nggak tahu sama rakyat jelata hubungannya sama ya yang begituan. Kalau mereka mah tadi remisi dan sisi semuanya, saya urusan cuma nasi doang, jadi nggak ngerti. Pokoknya Bang Asad juga ngomong aja, yang diomongin juga saya nggak ngerti. Oke, Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana, terima kasih sudah bergabung bersama kami, udah diskusi nih soal sunat vonis Setia Novanto. Terima kasih, Kang Asep. Kita Sama-sama. sambung di lain waktu, Kang Asep. Selamat sore. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kami, saya dan juga Kang Asep Iwan Iryawan terkait dengan vonis diskon yang diberikan oleh MA, Mahkamah Agung, kepada Setia Novanto dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun. Dan tadi kalau berdasarkan analisis dari Kang Asep, jangan-jangan dikurangi vonis ini adalah jalan dalam tanda kutip supaya Setia Novanto bisa bebas bersyarat dalam waktu yang dekat. Ketika bebas bersyarat dalam waktu yang dekat dan hak atau larangan menjabat atau menduduki kursi pejabat publik hanya dibatasi 2,5 tahun, tidak sampai 5 tahun. Jangan-jangan ini adalah jalan juga bagi Setia Novanto untuk kembali ke panggung politik di 2029. Sayang sekali Ahmad Doli Kurnia, Waketum Golkar, tidak bisa bergabung di kesempatan kali ini. Saya sudah tunggu tadi ulur-ulur waktu gitu ya. Sayang sekali. Mungkin kita bisa dapatkan keterangan di lain kesempatan. Saudara, demikian Liputan Talks untuk saat ini. Saya Rindu Reksa pamit. Selamat CTV.